semangat. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Semoga anak-anakku semua tetap sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang arti pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan metode ilmiah. Nah, tujuan kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan supaya yang pertama ya, kalian mampu untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, supaya kalian dapat mengetahui apa saja yang termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, supaya kita mampu mengetahui langkah-langkah dalam metode ilmiah. Ingat ya, metode ilmiah memang sudah kamu pelajari di kelas 10, tapi hari ini kita pelajari lagi di kelas 12 untuk memantapkan ketika kamu melakukan satu percobaan. Nah, ini dia materinya. Materi kita hari ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu dibagi dua, ada intraseluler dan interseluler. Intraseluler itu berupa gen. Gen berperan dalam pewarisan sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk pembentukan enzim. Nah, berikutnya faktor interseluler. Internal artinya sama ya, di dalam sel. Faktor interseluler yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan itu kita mengenal sebagai fitohormon. Nama-nama hormonnya bisa kamu baca di sini ya. Ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, absisat, raumalin, kalin. Kalin itu dibagi lagi, yaitu rizokalin, filokalin, antokalin, dan kaulokalin. Nih, kita perhatikan di sini ada pertumbuhan satu tanaman. Pertumbuhan satu tanaman itu dipengaruhi oleh hormon. Di sini ada ujung. Ujung tanaman itu dipengaruhi oleh hormon giberelin dan auksin. Berikutnya ada pembentukan bunga. Pembentukan bunga di sini yaitu yang berperan adalah antokalin. Berikutnya lagi di sini ada yang kita kenal untuk pertumbuhan akar. Itu juga dipengaruhi ada auksin. Akar itu kita kenal juga hormonnya kelompok sikalin yaitu rizokalin. Nah, ini adalah zat pengatur tumbuh berinteraksi sangat kompleks dan bekerja pada tingkatan sel. Di sini ada auksin, sitokinin. Ingat ya, auksin itu pemanjangan batang, dominansi apikal, giberelin, aba itu asam absisat, etilen. Etilen itu nanti pematangan buah. Kemudian di sini ada auksin. Auksin itu sangat berperan besar yaitu pada ujung tanaman. Jadi seperti tumbuhan kecambah, kecambah itu sangat berpengaruh besar adalah hormon auksin. Ketika dia kekurangan cahaya, maka auksin itu dapat tumbuh dengan baik. Tapi ketika cahaya matahari itu kurang, dia akan mengalami pemanjangan yang sangat signifikan, tetapi dia itu tidak sehat. Ini juga ada tumbuhan ya, ada giberelin, ini untuk mengontrol pembelahan sel, dan subapikal, apikal itu pada bagian ujung. Berikutnya ada auksin, auksin itu mengontrol diferensiasi sel, ada aba atau asam absisat, nanti dia menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air dari tumbuhan. Jadi dia itu menjaga agar tumbuhan itu tidak kehilangan banyak air. Ada sitokinin. Sitokinin itu adalah merupakan buah muda untuk pertumbuhan buah. Diproduksi oleh buah muda yang sangat penting untuk pertumbuhan buah. Etilen. Etilen ini sama dengan
Seperti peram kalau kita bilang, ada buah yang masih mentah kita peram, di dalam biologi namanya etilen. Auksin, ini pada ujung akar, jadi auksin ini dan giberelin, ada sitokinin, ada asam absisat, ada juga asam traumalin. Traumalin itu nanti dia menutup luka pada tumbuhan. Jadi tanaman itu atau tumbuhan itu ketika kita potong atau kita petik, maka dia akan mengeluarkan getah. Getah itu adalah merupakan zat yang dikeluarkan dalam keadaan terpaksa. Itu juga kita kenal sebagai luka yang terjadi pada tumbuhan. Nah, yang berperan siapa untuk memperbaikinya? Yang berperan adalah asam traumalin. Berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Jadi faktor yang berasal dari luar ini kita kenal sebagai sucakepon. Sucakapon. Sunya itu suhu. Suhu itu sangat berperan. Cahaya untuk fotosintesis. Kelembapan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan beberapa tumbuhan. Ada air merupakan bagian yang sangat penting pada tumbuhan, sehingga air itu sangat dibutuhkan. Berikutnya ada pH. Beberapa tumbuhan itu sangat berpengaruh sekali yang namanya pH. Kemudian ada O2. O2 itu sama dengan oksigen. Setiap tumbuhan, setiap makhluk hidup sangat memerlukan oksigen untuk respirasi. Kita beranggapan bahwasanya tumbuhan itu karena dia mengeluarkan O2, dia tidak membutuhkan oksigen. Itu salah besar. Karena apa? Tumbuhan itu sangat memerlukan oksigen pada saat malam hari. Pada saat siang hari dia akan mengeluarkan O2. Itulah kerjasama yang baik. Makanya kita tidak boleh menyimpan tanaman-tanaman di dalam rumah, apalagi ketika pada saat malam hari, karena kita dan tumbuhan itu berkompetisi untuk memperebutkan oksigen. Berikutnya nutrien. Nutrien itu dibagi dua. Nutrien itu sama dengan nutrisi, yaitu makanan. Ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu memerlukan dalam jumlah yang besar, mikronutrien memerlukan dalam jumlah yang kecil. Nih kita perhatikan di sini ada perbedaannya. Nih ya, kalau bagian sini dia tambah lama tambah banyak yang dibutuhkan karena dia sudah berbuah. Nih ada yang namanya karbon. Ada karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium, nitrogen, sulfur, kalsium, magnesium. Itu merupakan makronutrien. Mikronutriennya itu ada ferum atau besi, boron, mangan, molibdenum, seng atau zinc ya, cuprum dan klor. Ini dia penyusun unsur hara tanaman itu pasti dari dalam tanah. Karena di tanah yang subur itu sangat banyak makronutrien dan mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, berikutnya berdasarkan pengaruh lama penyinaran, tumbuhan itu dikelompokkan sebagai berikut. Ada tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan berhari pendek ini adalah tumbuhan yang berbunga jika memperoleh penyinaran kurang dari 12 jam dalam sehari. Jadi ketika dia kurang dari 12 jam sehari, maka dia bisa berbunga, yaitu aster, dahlia, ubi jalar. Sedangkan kalau tumbuhan berhari panjang itu adalah tumbuhan yang dapat berbunga jika memperoleh penyinaran selama lebih dari 12 jam sehari. Itu contohnya ada gandum, kentang, dan bayam. Berikutnya tumbuhan berhari netral. Yaitu contohnya bunga mawar, bunga matahari, dan tomat. Ingat ya, tumbuhan berhari netral adalah tumbuhan yang pembungaannya tidak tergantung pada lama penyinaran. Di sini ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan sains secara sistematis dan logis. Di sini ada MOHE, masalah, observasi, hipotesis, penelitian, variabel, eksperimen, dan kesimpulan.
Baru nanti di sini kita lihat lagi ada variabel itu dibagi 3, ada bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas ini variabel yang dapat dirubah-rubah, terikat itu tidak dapat dirubah karena dia dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel kontrol adalah tidak diberi perlakuan apapun. Karena apa? Dia merupakan perbandingan antara bebas dan terikat. Contohnya pengaruh lama perendaman terhadap perkecambahan biji jagung. Berarti pengaruh lama perendaman itu variabel bebas, terikatnya adalah biji jagung. Variabel kontrolnya biji jagung yang tidak dilakukan perendaman. Nah, setelah kita lihat materi yang tadi, maka kita bisa simpulkan. Yang pertama, kesimpulannya adalah faktor-faktor internal yaitu gen dan hormon. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada sucakapon. Nah, su-nya itu suhu, ca-nya itu cahaya, ke-nya kelembapan, A-nya air, P-nya itu pH, O-nya itu oksigen, N-nya itu nutrisi. Yang ketiga, kesimpulannya adalah langkah-langkah metode ilmiah yaitu MOHE, masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Itulah materi hari ini. Nah, ingat ya, materi kita minggu depan yaitu tentang metabolisme sel yang kita titik beratkan pada enzim. Ingat, pembelajaran kita hari ini selesai. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, istirahat yang cukup supaya kita tetap sehat. Selamat pagi semua.